teman-teman jadi ya. Nah itu nampak ya, sekarang saya putar nih. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat Alifan Official? Semoga sahabatku hari ini diberi kesehatan, keselamatan, serta dimurahkan rezekinya. Oke, kembali lagi dengan saya hari ini. Welcome to back my channel. Oke YouTube, keren kan? Nah, oke. Hari ini saya menepati janji saya yang beberapa hari lalu saya pernah bercerita kepada teman-teman akan saya tunjukkan bagaimana cara ngeplating kuningan menjadi nikel atau istilahnya chrome. Nge-chrome kuning benda metal atau benda kuningan, tembaga sejenisnya yang kita beri nikel. Bagaimana tutorialnya? Langkah kalau dalam sesuatu membuat benda, contohnya seperti besi, kuningan, tembaga, itu semua kalau kita nge-chrome, kalau belum didasar dengan nikel, maka tidak akan bisa. Langkah pertama kita harus kasih besi tersebut atau kuningan tersebut atau juga tembaga tersebut kita beri dia nikel. Setelah diberi nikel, baru dia bisa kita celup dengan perak, dengan tembaga, dengan emas. Itulah syarat pertamanya, benda-benda harus diberi cairan nikel. Ya, kalau untuk benda-benda itu harus kita beri nikel, itu kecuali perak ya. Kalau perak langsung ke emas tuh bisa. Ya, tapi kalau besi mau dijadikan dilapisi perak tidak akan menempel. Aluminium mau dilapisi perak tidak akan juga nempel. Oke guys, hari ini saya akan bongkar bagaimana cara memplating. Nah, di kesempatan yang beberapa hari lalu saya telah mengupload bagaimana cara membuat larutan nikel sulfat dan nikel klorid. Nah, ini dia cairannya yang beberapa hari lalu saya tunjukkan. Ini sudah saya masukkan di sini, inilah cairannya. Nah, di depan saya ini adalah cairan chrome. Chromic acid namanya ini, yang sudah menjadi setelah nanti kita proses ini baru kemari. Oke, tanpa basa-basi, sekarang saya tunjukkan di depan Anda ini, ini di depan Anda ini adalah sebuah kuningan, yang mana kuningan ini kan mendali akan saya bikin nikel. Jadi warnanya, soalnya warna nikel. Ini kuningan, plat kuningan yang kemarin sudah saya etsa. Lalu saya akan bikin dia menjadi warna nikel, biar teman-teman tahu bagaimana cara menikel ini. Oke, lanjut saya akan praktekkan. Ikuti terus ya guys. Langkah pertama yang perlu saya lakukan ialah dengan memasang sarung tangan. Karena ini bermain dengan kimia, saya akan mencuci itu benda. Jadi saya harus benar-benar, tangan saya ini harus benar-benar bersih supaya tidak ada, karena kalau kita mau membuat suatu nikel kuningan, itu kuningannya harus benar-benar bersih, terbebas dari kontaminasi minyak. Jadi saya memakai sarung tangan. Itu kuningan yang sudah kita poles. Ini kuningannya ini yang sudah kita poles. Ini akan saya chrome. Setelah dipoles ini tidak bisa langsung di chrome teman-teman ya. Dia harus pertama kita cuci dulu supaya bersih. Oke, bagaimana cara mencuci ini? Nah, sekarang saya akan cuci ini dengan air sabun. Oke, perhatikan. Saya ambil air sabun dulu, perhatikan juga ya. Sekarang saya akan mencuci semua ini. Nih ya, nampaknya ini nggak berminyak guys. Padahal ini kalau kita langsung chrome, dia nanti akan menempel minyak di sini. Jadi hasilnya nggak bagus. Jadi kita harus cuci dulu seperti ini. Saya rendam dulu di sini. Masukkan seperti ini dan saya cuci satu persatu. Perhatikan.
nih kita gosok begini supaya kotoran minyak-minyak yang ada di sini tidak menempel. Oke, kita balik. Oke guys. Oke guys, nih ya, udah bersih ya. Nih, saya rasa minyaknya sudah tidak ada lagi menempel. Oke, lanjut kita taruh di sini dulu. Langkah kedua, saya cuci lagi bekas-bekas minyak yang menempel. Nih, seperti ini guys. Nih, kita masukkan dalam air sini biar dia bersih. Lanjut, nih saya bersihkan juga seperti ini. Oke, selesai. Lalu saya bilas. Ini saya taruh ke bawah dulu. Lanjut sini guys. Perhatikan nih guys. Nah, ini yang sudah. Nah, ini guys. Ini sudah siap dibuka pori-porinya. Oke guys, nah tuh, inilah kuningan yang sudah tidak terkontaminasi dengan minyak. Jadi minyak sudah hilang di sini. Lanjut, setelah itu saya memberi dia membuka pori-pori dari kuningan tersebut. Supaya apa? Supaya cairan nikel yang sudah jadi menempel di situ. Bagaimana caranya? Perhatikan. Oke, saya masukkan dulu larutan HCl. Larutan HCl ini sudah saya encerkan dengan perbandingan 1:3. Oke, saya tuang di sini guys. Ini larutan HCl. Fungsinya apa? Membuka pori-pori si kuningan tersebut. Oke, sekarang ini akan saya masukkan ke dalam sini. Satu persatu saya masukkan nih. Ya, perhatikan ya. Nih, saya masukkan ke dalam larutan HCl ini. Tuh. Juga seperti ini ya. Nih, saya masukkan seperti ini. Tuh. Ini saya masukkan seperti ini. Tuh, kita biarkan sampai beberapa detik. Jadi fungsinya ini dia mengangkat kotoran-kotoran yang ada pada kuningan tersebut. Jadi setelah kita tadi cuci pakai air sabun, kita bilas, lalu kita beri dia air HCl supaya kotoran-kotoran yang di sini terangkat dan pori-pori kuningan ini terbuka. Jadi kita biarkan beberapa saat, kurang lebih 30 detik lah, beberapa saat saja kita pergunakan sini. Perhatikan ya ini, nah, supaya dia pori-porinya terbuka. Oke, setelah itu kita angkat. Ini saya taruh di sini ya, teman-teman. Oke, nih setelah itu kita biarkan dulu di situ. Kita angkat lagi ini satu persatu, tahap demi tahap. Perhatikan.
Jangan di skip, kamu nggak akan dapat informasinya. Skip. Oke. Setelah begini, kita bersihkan lagi dengan air supaya larutan HCl yang menempel di sini tidak merekat kepada cairan tersebut. Oke, masukkan ke air ini air bersih. Nah, celup air seperti ini, lalu kita biarkan di sini sama seperti itu juga. Kita celupkan seperti ini, goyang seperti ini, teman. Nah. Oke, lalu kita masukkan lagi, angkat lagi ini, kita goyang seperti ini. Nah, ini dan ini siap untuk di plating. Perhatikan ya, ini warnanya warna kuning, akan saya rubah menjadi warna nikel. Bagaimana caranya? Perhatikan. Oke, langkah pertama yang harus kita perhatikan ialah pastikan cairan ini panasnya sesuai yang kita kendaki. Oke. Nah, di termometer ini panasnya cairan ini sekitar 40 sampai 50 derajat. Enggak menyampai 50, berarti dia 40 derajat. Oke. 40 derajat Celcius. Oke. Dan sekarang saya mempergunakan nih yang di sini saya memakai dengan katodanya ini saya mempergunakan nickel screen. Saya menggunakan nikel. Ini nikel, ini pancingannya ini nikel ya. Oke. Dan saya akan memasukkan ini ya. Saya masukkan dulu ini seperti ini. Oke, ini saya posisikan seperti begini. Nah, perhatikan. Oke, sudah masuk ya. Nampak ya? Tuh, nampak? Baru posisinya. Sekarang saya menghidupkan trafo saya. Saya mempergunakan adaptor 50 ampere dengan tegangan yang saya pergunakan 1,5 volt. Oke guys, sekarang kita masukkan tegangannya ke dalam sini. Saya pergunakan waktu 5 menit ya guys. Mulai dari sekarang. Saya on dulu. Oke. Dimulai dari 5 menit ya guys. Nah, dulu tegangannya kita setting 5 menit untuk memplating sebuah medali atau sebuah pin. Oke, saya mempergunakan tegangan di sini 1,5 volt dengan adaptor 50 ampere. Ya, 1,5 volt dengan adaptor 50 ampere. Jadi teman-teman nanti bertanya, "Bang, itu adaptornya berapa?" Adaptornya 50 ampere, tegangannya 1,5 volt saya pergunakan. Kenapa saya memakai adaptor 50 ampere? Karena untuk teman-teman mau cari adaptor yang 10 ampere pun ada, itu bisa juga dipakai. Jadi kalau saya mempergunakan 50 karena saya untuk skala besar. Jadi saya mempergunakan adaptornya yang 50 ampere dengan tegangan 1,5 volt. Ya. Ini larutan nikel tadi yang sudah kita lakukan tadi, yang kemarin saya buat tutorial sebelumnya. Nah, di sini saya mempergunakan ini di positif ini ada pancingan nikel namanya, ini nikelnya. Nikel screen saya mempergunakannya di sana juga. Jadi saya mempergunakan kiri dan kanan. Jadi seharusnya ini di seri, tapi karena saya nggak ada kabel, ini acaranya mendadak, saya jepit sebelah aja. Ya, paham ya? Nanti tinggal kita pindah-pindah aja. Kalau mau diputar dia. Putar misalnya begini.
Contohnya seperti ini ya. Misalnya kita plating ke posisinya di sini, di pancingan sini, kita setting taruh begini ya. Jadi tinggal setelah 5 menit kita balik. Jadi itu udah baru 1 detik. Dia harusnya 5 menit. Ini ya, baru 2 menit. Ini baru 2 menit. Nah, 2 menit setengah nanti kita putar. Oke? Perhatikan. Kita lihat dulu posisinya ini, timernya. Perhatikan ya, nampak ya? Nah, saya taruh sini aja lah, biar nampak. Apabila 2 menit setengah, kita putar medianya supaya dia rata pencampurannya. Perhatikan ya, perhatikan. Seharusnya kan ini di seri, jadi karena saya tidak ada acara mendadak. Oke, dari 2 menit setengah, sekarang saya putar posisinya. Itu teman-teman, nampak tuh, nampak ya teman-teman, jadi ya. Nah itu nampak ya. Sekarang saya putar. Balik ya. Tadi posisinya begini ya, sekarang saya balik. Nih, udah nampak ya. Nah, biar dia hasilnya sempurna, kita balik. Ya. Tunggu sampai 5 detik. Dan kita lihat hasilnya bagaimana. 5 detik, 5 menit. Bagaimana hasil dari kuningan tersebut. Jadi bila teman-teman tidak mengikuti video tutorial saya, maka teman-teman rugi besar. Tidak mendapat informasi bagaimana cara membuat nikel. Setelah teman-teman nonton video di YouTube saya, ikuti saya terus, maka teman-teman akan paham bagaimana cara menikel sebuah benda yang dari besi atau yang dari kuningan dijadikan warna nikel atau warna krom, maka akan teman-teman saksikan sendiri bagaimana hasilnya. Perhatikan. Oke, saya lihat waktunya sudah berapa menit. Waktu sudah menunjukkan, belum, bentar lagi. Ya, baru 4 menit. Tadi 5 menit, kita lihat hasilnya. Bagaimana hasilnya setelah 5 menit. Perhatikan. Oke teman-temanku, tanpa ada tipu-tipu, tanpa ada rekayasa, tanpa ada setting-settingan. Perhatikan. YouTube Alimban memang keren. Oke, perhatikan biar teman-teman nampak ya. Jadi saya nggak ada tipu-tipu. Perhatikan. Kenapa saya tadi bolak-balik? Karena saya nggak membuat seri. Seharusnya dia dibuat seri. Jadi kalau di seri, proses penghantaran elektriknya itu pas. A few moments later. Oke guys, sudah makan waktu 8 menit. Kita lihat hasilnya bagaimana hasilnya. Perhatikan. Jos guys. Perhatikan, kuningan yang warna kuning jadi berubah warna nikel. Oke. Mantap kan? Nah, bukan tipu-tipu dan bukan setting-settingan. Oke, kita cuci dulu hasilnya. Kita lihat hasilnya. Wis. Yeay, keren guys. Ya, nampak ya? Nampak kan? Sekarang saya coba satu lagi. Kita buat satu lagi ya. Perhatikan guys. Perhatikan. Saya akan coba yang kedua. Oke guys, ini perhatikan ya. Ini ya, kuningan. Nampak ya? Nampak warna kuning kan? Nampak ya? Nah, oke, saya coba masukkan ke dalam sini. Kita plating lagi. Perhatikan. Oke. Ini 5 menit, kita masukkan lagi guys. 5 menit pertama. Sama ya, 5 menit. Perhatikan guys. Begitulah cara membuat tutorial bagaimana cara ngekrum. Teman-teman saksikan tadi kan sendiri kan, bukan tipu-tipu,
bukan setting-settingan. Yang plat kuningan tadi sudah berubah menjadi warna nikel. Nih ya, perhatikan guys, nih hasilnya. Nampak ya? Sekarang saya lagi nge-chrome yang kedua tuh, pin yang kedua. Perhatikan, perhatikan, perhatikan. Perhatikan ya, 5 menit pertama, 5 menit kedua. Jadi 10 menit dia. Kenapa dia bilang, saya bilang 5 menit pertama? Nah nih, karena ini kan posisinya tadi kita letakkan begini. Jadi cara memplating itu begitu. Anodanya di sini kan. Nih, kutub positifnya, jadi posisinya begini dia. Jadi menghantar sini. Jadi kalau biar dia cukup hasilnya bagus, 5 menit pertama sebelah, 5 menit yang kedua ke kanan. Jadi kiri kanan dia terhantar, bukan sebelah aja. Ya, di sini saya mempergunakan pakai pompa agitasi. Fungsinya agitasi ini supaya katoda ini menghantarkan oksigen. Ya, ini perhatikan nih. Ini ya, yang tadi kuningan berubah menjadi warna nikel. Setelah ini nanti kita, supaya dia kuat dan tahan lama, kita beri dia cairan gampang kan guys. Cara memplating itu ternyata gampang kalau bagi yang mengerti, bagi yang paham. Kalau bagi yang nggak paham, memang agak susah. Ya teman-teman lihat sendiri, biar nampak hasilnya. Apapun jenisnya benda, kalau hasilnya kalau kita polisnya bagus, maka hasilnya pun bagus. Nih seperti ini. Baru 2 detik, kita tunggu sampai 5 menit. Yang pertama, baru 5 menit yang kedua. Paham ya teman-temanku? Kira-kira ada yang kurang tahu, kurang jelas penjelasannya, silahkan bertanya kepada saya. Jadi di video yang terdahulu saya sudah mengupload bagaimana cara melarutkan nikel sulfat dan bagaimana cara melarutkan nikel klorid. Nah, video yang kedua saya membuat pancingannya, yang mana pancingannya itu fungsinya supaya larutannya itu bagus, hasilnya maksimal, harus pakai pancingan. Dan video tutorial ketiga ini saya upload terus bagaimana cara saya memplating sebuah medali atau sebuah pin atau juga benda-benda logam lainnya. Bila teman-teman mau membuat plating sebuah logam, caranya seperti yang saya ajarkan tadi. Yang pertama, apapun jenis benda tersebut, teman-teman harus mempolesnya terlebih dahulu. Apabila tidak dipoles langsung teman-teman ke rumah, maka hasilnya tidak akan baik. Setelah kita poles tadi, lalu kita beri cuci dengan air sabun. Setelah kita cuci dengan air sabun, lalu kita cuci lagi, buka pori-porinya dengan menggunakan air HCl. Yang perbandingan air HCl-nya 1:3. Airnya 1, HCl-nya 1, air aquarisnya 3. Jadi saya menggunakan pakai dengan air aquaris. Kita lihat berapa menit sudah telah berjalan. Oke, 4 menit. Dan kita lihat hasilnya nanti menjelang 5 menit. Di satu sisi kita lihat hasilnya. Perhatikan, perhatikan, perhatikan. Keren guys, keren guys. Nampak ya, kuningan tadi jadi berubah warna, jadi medali, jadi warna nikel. Dan ini nanti akan saya rubah juga menjadi nikel. Ini kan masih kuningan, ini akan saya rubah menjadi warna
Oke guys, 5 menit. Kita lihat hasilnya setelah 5 menit. Perhatikan. Oke guys, itu terlihat. Tuh, sudah nikel ya warnanya. Sekarang saya akan balik. Di belakangnya saya nikel kembali 5 menit kemudian. Oke, kita masuk 5 menit lagi ya. Oke, sekarang saya kasih kutip positifnya di sini. Ya, 5 menit lagi kita tengok hasilnya bagaimana setelah 10 menit. Jadi buat teman-temanku sangat gampang kalau membuat plating. Apapun bendanya, mau teman-teman chrome, gampang kan caranya. Asal teman-teman tahu tekniknya, bagaimana cara nge-chrome, bagaimana cara setelah begini. Nanti kita bisa terserah mau kita beri warna tembaga, ya, mau kita beri warna perak, mau dikasih warna emas, tinggal gampang. Jadi dasar pertamanya itu harus diberi nikel. Apapun jenis bendanya, kalau kita sudah nikel, maka akan berubah. Maka dia bisa kita campurkan dengan larutan. Contoh kita memberi emas, tapi kalau kuningan langsung kita beri ke emas, maka hasilnya kurang baik sebelum di nikel. Jadi teman-teman, buat teman-teman semua harus kita nikel terlebih dahulu. Jadi kalau teman-teman menggunakan aluminium, teman-teman tidak bisa langsung di plating. Teman-teman harus dijingket dulu. Kalau untuk aluminium dia harus dijing dulu, dijingket namanya. Dijingket dulu aluminium itu, baru setelah dijingket baru kita nikel. Kalau teman-teman dari benda dari aluminium mau teman-teman langsung di nikel, nggak akan bisa karena dia belum ada penambah penghantar. Tapi bila kita pasir cairan jingket baru kita nikel, itu baru hasilnya bagus. Waktu udah berapa menit? Lihat hasil baru 2 menit. Tunggu sampai dia 5 menit kemudian. Jadi total keseluruhannya 10 menit ya. 5 menit pertama di sebelah kiri, 5 menit kemudian sebelah kanan. Jadi dua sisi dia. Ingat ya, cairan ini jangan terkontaminasi dengan besi. Ini kan penjepitnya dari besi. Jadi usahakan jangan teman-teman kena airnya ini kena dengan penjepit ini tersebut, karena nanti akan cairan ini akan terkontaminasi dengan zat besi. Dan oke teman-temanku semua, udah 10 menit. Sekarang kita lihat hasilnya bagaimana plating yang sudah kita buat ini. Apakah hasilnya bagus? Kita lihat, saksikan, dan perhatikan. Nampak ya? Perhatikan sahabatku. Nah, saya buka biar teman-teman paham. Nah, lihat tuh hasilnya. Nah, bukan sulap, bukan tipu-tipu, warna berubah jadi warna nikel. Nah, mantap kan? Sudah menjadi warna nikel. Jadi 5 caranya tadi saya bilang, 5 menit pertama di sebelah depan, 5 menit kemudian di sebelah belakang. Ini hasilnya ya. Setelah ini kita memberi dia larutan krom. Supaya apa? Supaya larutan ini, supaya dia hasilnya tahan lama. Bagaimana caranya? Ini larutannya krom ya, ini namanya kromik acid, larutan krom. Oke, ini saya pindahkan dulu ke bawah. Oke guys, sekarang saya akan mencoba mengukur berapa panas dari larutan krom ini.
Ini namanya larutan krom. Yang ini namanya larutan nikel, yang ini namanya larutan krom. Jadi saya akan hitung dulu berapa panasnya. Oke, panasnya sama 40 sampai 50 derajat Celcius ya. Ini sudah bisa kita pergunakan untuk membuat krom. Setelah kita nikel baru di krom. Supaya apa? Supaya nikel ini tahan lama. Biar hasilnya, biar dia tidak gampang lepas. Jadi harus di nikel, di krom. Oke. Sekarang ini tadi yang sudah saya nikel. Sekarang saya akan proses ini kecil ini ya. Saya akan proses nikel. Untuk nikel ini kita cuma memakan waktu tidak terlalu lama, sebentar aja nih ya. Perhatikan ya. Saya mempergunakan ini, saya cabut dulu. Ya ini. Ini kutub positifnya saya letakkan di sini Oke. Dan negatifnya nanti saya letakkan di sini. Perhatikan ya, ini. Perhatikan ya yang ini. Ya, ini kita memakan waktu kalau ini nggak perlu terlalu lama. Dia cuma sebentar aja. Perhatikan ya. 1, 2, 3. Itu yang ini. Lupa saya. Tegangannya 4 volt. Ya, perhatikan ya ini. Perhatikan ya, tegangannya 4 volt. Tuh, tengok tuh reaksi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, angkat tuh. Nah, ini sudah jadi. Nampak ya? Sekarang saya taruh ke bawah, saya cuci dulu. Kita lihat hasilnya. Nih teman-teman, lihat hasilnya. Warnanya kebiru-biruan. Nampak ya? Nah, ini sudah hasilnya sudah kuat. Jangan kita nggak usah ragu lagi dengan ini. Ya, perhatikan ya. Selanjutnya saya memberi yang kedua. Ini yang sudah saya nikel, sekarang akan saya krom. Perhatikan sini sahabat ya, lihat. Oke ya, nih yang sudah kita nikel tadi sekarang kita krom. Perhatikan di sini ya, ini anodanya perhatikan sini ya. Tengok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 angkat. Nah tuh, lihat hasilnya. Setelah 10 ini langsung kita cuci seperti ini. Nah, perhatikan, nah tuh hasilnya udah mantap. Nah tuh nampak ya. Oke, guys, semoga tutorial ini bermanfaat bagi teman-teman semua dan di share ke teman-teman lain. Kalau ada mau pesan, teman-teman mau pesan cairannya bisa menghubungi saya di nomor saya ada tuh di kolom di deskripsi, dan IG saya juga di situ ada. Ikuti aja saya terus. Oke, kayaknya cukup sekian lah tutorial yang hari ini saya upload. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.